Sahabat, belas kasihan Yesus itulah topik yang akan kita renungkan hari ini. Sahabatku, bukankah kita masing-masing memiliki perasaan belas kasihan kepada orang lain? Sudah tentu kita memiliki itu. Perasaan belas kasihan timbul bila kita sedang melihat orang lain menderita. Entah penderitaan karena kelaparan, sakit penyakit, atau mungkin penderitaan batin karena berbagai macam sebab. Lalu apa yang kita lakukan kemudian ketika perasaan belas kasihan itu timbul? Apakah kita segera bertindak atau menindaklanjuti perasaan itu? Dan kita melakukan sesuatu untuk orang yang menderita? Atau kita biarkan saja perasaan itu timbul sampai tenggelam lagi? Dan lama-kelamaan kita sudah terbiasa dengan perasaan belas kasihan tanpa melakukan apa-apa atau tanpa menindaklanjuti perasaan itu. Keadaan ini tentu saja kurang baik. Karena sebagai murid Yesus tentu kita harus mengasihi sesama kita seperti Yesus mengasihi kita. Dengan kata lain, mengasihi sesama berarti mewujudkan perasaan belas kasihan kita terhadap orang lain melalui tindakan-tindakan kita. Sahabatku, apakah Anda pernah mendengar kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan ribuan orang? Pasti Anda sudah pernah mendengarnya. Bahkan mungkin saja Anda juga sering menceritakan kisah itu kepada anak-anak Anda atau teman-teman Anda. Kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang itu sangat mengagumkan. Bila Anda belum pernah mendengarnya, saya akan mencoba menceritakan kepada Anda secara singkat. Kisah ini terdapat dalam kitab Injil Markus pasal 8 ayat 1-10. Nah, peristiwanya begini. Pada suatu hari banyak orang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengar apa yang diajarkan kepada umatnya. Di samping mereka mendengar ajaran Yesus, orang banyak itu juga menyaksikan perbuatan Yesus yang ajaib dalam menyembuhkan orang. Maka orang banyak itu terus saja mengikuti Yesus selama 3 hari. Tetapi Yesus melihat mereka tidak membawa makanan, dan tentu mereka sudah lapar karena berjalan jauh tanpa makanan. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh." Tetapi murid-muridnya berkata kepadanya bahwa di tempat yang sunyi itu tidak mungkin mendapatkan roti yang cukup untuk semua orang itu, agar mereka bisa makan sampai kenyang. Apa yang ada seluruhnya cuma 7 roti. Sedangkan jumlah orang seluruhnya sekitar 4.000-an. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus menyuruh semua orang itu duduk di tanah. Lalu Yesus mengambil 7 roti itu, mengucap syukur atasnya, memecahkan roti-roti itu, lalu memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada 4.000 orang yang ada di situ. Selain roti, mereka juga memiliki beberapa ikan. Maka Tuhan Yesus juga mengucap syukur dan memberkati ikan itu, lalu dibagikan kepada semua orang. Sahabatku, menurut akal kita, tentu saja 7 roti dan beberapa ikan sama sekali tidak cukup untuk ribuan orang. Tetapi yang terjadi adalah sesuatu yang sungguh di luar akal kita untuk memahaminya. Semua orang mendapat roti dan ikan, tetapi masih ada sisa 7 bakul. Ini luar biasa, bukan? Tetapi kali ini saya tidak akan berbicara mengenai mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus dengan roti dan ikan. Melainkan saya ingin berbicara mengenai belas kasihan Tuhan Yesus kepada orang yang kelaparan. Tuhan Yesus memang tahu bila banyak orang yang mengikutinya selama 3 hari itu pasti lapar. Tetapi apa jadinya bila hati Tuhan Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan? Karena hati Yesus tergerak oleh belas kasihan, maka
Ia berkenan membuat mujizat yang sangat luar biasa itu. Orang banyak yang mengikuti dia, semuanya dikenyangkan akibat mujizat pemberian makanan yang Tuhan Yesus buat terhadap mereka. Orang banyak itu tidak saja dikenyangkan secara lahiriah, tetapi juga secara batiniah. Jiwa mereka juga dikenyangkan oleh ajaran dan mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dalam peristiwa ini Tuhan Yesus menunjukkan peduli dan belas kasihan serta tindakan nyata untuk mewujudkan peduli dan belas kasihannya itu. Sahabatku, Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berbelas kasihan kepada orang lain. Dalam kisah tadi, Tuhan Yesus menunjukkan teladan berbelas kasihan kepada orang-orang yang lapar. Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang yang banyak itu mengikuti dia, dan tentu saja mereka sedang kelaparan. Tuhan Yesus juga tahu bahwa orang banyak itu tidak memiliki makanan, dan bahwa mereka tidak berdaya. Mereka tidak bisa mengenyangkan dirinya sendiri. Lalu Tuhan Yesus bertindak. Dengan kuasanya, Yesus membuat mujizat, sehingga 7 roti dan beberapa ikan dapat mencukupi kebutuhan 4.000 orang. Bahkan masih ada sisa yang cukup untuk banyak orang. Belas kasihan Tuhan Yesus tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang lapar, tetapi juga kepada mereka yang sakit. Banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus karena perasaan belas kasihan dan peduli Tuhan Yesus kepada mereka yang menderita. Tuhan Yesus sangat peduli dan mengasihi orang yang menderita dan dalam kekurangan. Sahabatku, Tuhan memang menaruh perasaan belas kasihan dalam hati kita masing-masing untuk menolong sesama kita. Perasaan belas kasihan harus kita wujudkan dalam tindakan agar kita bisa menolong orang lain. Dan nama Tuhan tentu saja dimuliakan. Jika kita terus membiarkan perasaan belas kasihan itu berlalu tanpa tindakan, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk mewujudkan kasih kita kepada sesama. Dan tentu hidup kita tidak akan pernah memuliakan Tuhan kalau kita membiarkan perasaan belas kasihan itu tanpa tindakan. Tuhan akan senang melihat tindakan belas kasihan kita. Oleh sebab itu, janganlah Anda membiarkan perasaan belas kasihan itu menghilang dari hidup Anda. Wujudkanlah dalam tindakan. Maka sudah tentu orang lain akan tertolong dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kalau demikian, kita sudah mengamalkan ajaran Tuhan Yesus, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kita bisa mewujudkannya dalam kehidupan kita hari ini dan sampai selamanya. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.